Shalom jemaat Tuhan, kita teruskan pembelajaran kita dari kitab Injil Yohanes. Kita akan membahas tokoh Yohanes Pembaptis yang kita ambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 29. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menyampaikan dan menjabarkan firman. Roh Kudus pimpin hamba-Mu dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami dibimbing roh-roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes Pembaptis. Kita baca ayat 19 sampai 23. Dan inilah kesaksian Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia, dan dia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan dia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jauh kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang tertulis yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ayat 14 sampai 29. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terus sekalian, kalau kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis, kata nama Yohanes mempunyai arti Tuhan telah beranugerah. Tuhan telah beranugerah. Lihat Lukas 1:13. Nama ini adalah atas perintah Tuhan melalui malaikatnya. Dan maknanya ini cocok dengan pribadi Yohanes itu. Tuhan telah beranugerah. Yohanes Pembaptis, disingkat YP, ini dilahirkan secara mujizat. Lukas 1:18. "Bagaimana saya tahu bahwa hal ini akan terjadi?" tanya Zakaria, itu imam di bait Allah itu. Tanya Zakaria kepada malaikat itu, "Saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua." Di dalam terjemahan sehari-hari, ya, sudah tua, sudah mati haid. Ya. Kelahiran Samson, kalau kita bandingkan di dalam kitab Hakim-Hakim, juga beliau lahir dari mamanya yang disebut sebagai mandul. Lihat Hakim-Hakim 13 ayat 3. Mandul. Di sini kita melihat suatu hal yang penting. Pada waktu tidak ada cara manusia yang bisa menolong. Pada waktu tidak ada cara manusia yang bisa menolong, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Kalau masih ada cara manusia, kita berkata, "Oh, itu dulunya kurang pas, kurang tepat saja. Sekarang ini caranya tepat, relevan." Ya. Tapi kalau nggak ada cara manusia yang bisa menolong, dicoba sini sana nggak bisa, akhirnya sudah kita bersandar pada Tuhan saja. Dan terjadilah mujizat Tuhan. Itu terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Sejak dalam kandungan ibunya. Lukas 1:15. "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras,
dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Elizabeth itu rahim ibunya, ya, menunjuk pada bayi yang dalam kandungan, yaitu Yohanes Pembaptis itu, ya. Ia sudah penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Selain Tuhan Yesus, tidak ada orang lain yang seperti itu. Ya, nggak ada orang lain yang seperti itu, yang penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nggak ada harga, tapi ada harga yang harus dibayarnya. yakni tidak boleh ikuti nafsu duniawi, nggak boleh mabuk. Kalau seorang mau dipakai dan diperkenan Tuhan harus ada harga yang rela dan mau dibayarnya. Ya, harus ada cost, harga yang harus dibayar ya. Kalau mau dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya dipakai, tapi diperkenan Tuhan. Agar diperkenan Tuhan, kita perlu bayar harga dalam tanda kutip ya. Bukan harganya berapa juta, berapa miliar, tapi harga pengorbanan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Yohanes Pembaptis hidup secara sederhana. Dikatakan jubahnya dari bulu onta yang kasar. Jubah yang kasar, tanda dari para nabi. Bandingkan Nabi Elia yang jubahnya dari bulu onta. Kasar. Ya. Ikat pinggangnya dari kulit waktu itu ya. Biasanya orang-orang miskin waktu itu memakai ikat pinggang dari kulit pada waktu itu ya. Orang kaya waktu itu biasanya pakai ikat pinggang dari sutra atau kain lenan dihiasi emas, perak atau batu-batuan berharga. Itu orang kaya pada zaman itu. Ya. Oke. Makanannya dikatakan belalang dan madu hutan. Belalang dan madu hutan. Orang miskin makan belalang yang sudah dikeringkan, lalu diolesi mentega atau madu. Itu orang miskin waktu itu. Ya. Jadi pelayanan Yohanes Pembaptis juga di padang gurun. Pelayanannya tempatnya di padang gurun, jadi nggak bergengsi. Ya. Namun walaupun tidak bergengsi, tetapi jika Roh Kudus bekerja mengurapi hambanya, padang gurun menjadi tempat yang penuh berkat rohani. Jadi yang penting hidup kita, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kalau berkenan di hadapan Tuhan, padang gurun pun jadi tempat yang penuh berkat rohani. Puji Tuhan. Bandingkan Simson yang mengikuti nafsu duniawi. Simson dipakai Tuhan, tapi etika hidupnya tidak diperkenannya. Dia mengikuti nafsu kedagingannya. Sudah tahu kisah hidup Simson. Ya, biarlah hidup kita dipakai Tuhan dan diperkenannya. Sehingga kita harus hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, catatan meskipun Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak di kandungan ibunya, tapi dikatakan ia tidak berbahasa lidah dan tidak melakukan mujizat yang sensasional seperti kesemuan ilahi. Perhatikan, meskipun Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya, tapi ia tidak berbahasa lidah dan tidak melakukan mujizat yang sensasional seperti kesemuan ilahi. Ya. Namun ada kuasa Roh Kudus yang bisa membawa manusia yang berdosa kepada pertobatan. Itu adalah mujizat yang terpenting, pertobatan. Lukas 1:17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Jadi pertobatan. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar,
dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Pertobatan. Ya. Pertobatan, bukan hal-hal yang sensasional yang diharapkan oleh sebagian orang. Ya. Mujizat terbesar adalah membuat hati seseorang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu the greatest miracle. Ya. Membuat hati seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Iya. Bandingkan kebaktian-kebaktian yang dipimpin oleh selama puluhan tahunnya oleh almarhum Billy Graham. Ya. Dalam kebaktian-kebaktian dipimpin di berbagai negara di seluruh dunia yang dipimpin oleh hambanya ini, penekanannya pada pertobatan jiwa-jiwa, bukan pada mujizat, bukan pada kesembuhan, tapi pertobatan jiwa-jiwa. Ini hal yang penting sekali. Ya. Jadi Billy Graham selalu khotbah seperti yang digambar itu. Alkitab selalu di tangan kirinya. Maksudnya pada waktu Billy Graham melayani, sebagian orang di Amerika waktu itu sudah tidak menganggap Alkitab sebagai firman Tuhan lagi. Oleh karena itu Billy Graham sengaja berkhotbah dengan membawa Alkitab di tangan kirinya. Hanya untuk menekankan bahwa dia berkhotbah dari firman Tuhan. Yakni Alkitab itu. Puji Tuhan. Terus sekarang Yohanes Pembaptis berdiri di antara PL dan PW. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius 11 ayat 10 sampai 11 dikatakan Yohanes Pembaptis disebut sebagai yang paling besar dari para nabi Perjanjian Lama. Mengapa disebut paling besar? Karena beliau diizinkan Tuhan untuk bertemu bahkan membaptis Sang Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Sebab Yohanes itulah yang dimaksudkan dalam ayat Alkitab ini. Inilah utusanku, kata Allah. Aku mengutus dia lebih dahulu daripadamu supaya ia membuka jalan untukmu. Ingatlah, di dunia ini tidak pernah ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis kecuali Tuhan Yesus. Ya, sebab dia diperkenan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, membaptis ya Sang Mesias itu. Puji Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis sebagai penutup kenabian dalam Perjanjian Lama, ia bertemu langsung dengan Sang Mesias yang dinubuatkan itu. Oke. Yohanes Pembaptis mengenal diri dan tugasnya dengan yang unik. Ya seringkali ada masalah iri hati di antara sesama hamba Tuhan karena masalahnya satu hal, yaitu sebagian hamba Tuhan tidak mengenal diri dan tidak mengenal tugasnya yang unik. Sehingga kalau dia lihat ada temannya yang baru datang, kelihatan lebih dipakai Tuhan, dipanggil di mana-mana, dia mulai iri hati. Ya, sebenarnya tidak perlu hal itu. Kita setiap hamba Tuhan perlu mengenal diri dan mengenal tugas kita yang unik, yang berbeda masing-masing pribadi. Tugas itu dari Tuhan. Beda-beda tugasnya yang dari Tuhan. Kita setia saja melakukan tugas itu dan Tuhan akan berkenan kepada kita dan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang setia. Puji Tuhan. Banyak pergumulan terjadi dalam kehidupan seseorang karena banyak orang belum mengenal dan menerima diri. Makanya ada satu filsafat Yunani yang disebut dengan gnosti auton. Know yourself, kenali dirimu. Know yourself. Gnosti auton. Ya. Kenali panggilan Tuhan terhadap dirimu itu. Kenali talenta yang Tuhan berikan kepada dirimu. Ya. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang terang itu. Dan ia bukan terang itu. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh sadar akan identitas dirinya. Dia berkata, saya bukan terang itu. Saya hanya bersaksi tentang terang itu.
Ia mempersiapkan jalan untuk Mesias. Yohanes 1 ayat 20. Bandingkan prajurit. Ya, kalau ada seorang raja akan melewati satu jalan, maka dia utus beberapa prajurit yang menjadi tim perintis jalan bagi raja. Maka prajurit-prajurit itu untuk bertindak untuk mempersiapkan jalan. Kalau ada penjahat yang akan menghadang sang raja, maka prajurit akan melenyapkan penjahat itu. Jadi dia akan coba terus mempersiapkan jalan. Ya, sehingga Yohanes Pembaptis dalam beritanya dikatakan, persiapkanlah jalan bagi sang Mesias itu. Ya, jadi dia betul-betul bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Puji Tuhan. Ya. Dikatakan ia adalah pelita. Ini sebutan dari Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Ia adalah pelita. Yohanes 5 ayat 33 sampai 35 dan 35. Ya. Katakan ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Pelita. Ya. Oke. Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya. Yohanes 1 ayat 27. Ya. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, itu sang Mesias, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kata Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasut sang Mesias pun aku tidak layak, katanya. Pekerjaan membuka tali kasut adalah pekerjaan seorang budak waktu itu. Yohanes Pembaptis menempatkan diri lebih rendah daripada seorang budak. Dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Oh, begitu rendah hati Yohanes ini. Ya. Ia tidak merebut posisi Yesus. Tidak mau. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat. Dia berkata kepada murid-murid yang sudah iring Yohanes, ya. Tapi dia tunjuk. Itu yang kalian harus iring itu. Itu sang Mesias. Lihat, itulah anak domba. Itulah anak domba Allah. Kedua pengikut Yohanes itu mendengar kata-kata itu, lalu pergi mengikuti Yesus. Jadi dia mempersilahkan, jangan ikut aku terus. Ikut sang Mesias yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, jadi Yohanes Pembaptis tidak mau merebut posisi Yesus. Hati-hati kalau sudah terkenal, para hamba Tuhan, jangan merebut posisi Tuhan Yesus. Yang perlu disembah hanya Tuhan, bukan pendeta, bukan penginjil. Hanya Tuhan yang patut disembah dan diagungkan dan dimuliakan. Ini penting sekali. Oke. Yohanes Pembaptis muncul 6 bulan dahulu, lebih dahulu daripada Yesus. Itu kan begitu kan sejarahnya. Yohanes Pembaptis muncul 6 bulan lebih dahulu daripada Yesus. Ia sudah dikenal lebih dahulu oleh orang-orang dan sudah banyak pengikutnya. Tetapi ketika Yesus datang, sang Mesias datang, ia membiarkan para muridnya untuk ikut sang guru yang agung, guru yang baru. Baru muncul setelah 6 bulan Yohanes muncul. Ya, dia persilakan murid-muridnya, ayo jangan terus ikut aku, ikut sang Mesias itu. Yohanes Pembaptis mengaku dirinya hanyalah sebagai sahabat mempelai pria. Sahabat mempelai pria. Sang mempelai pria ya sang Mesias itu. Jadi sahabat mempelai pria itu mempertemukan dengan sang mempelai perempuan. Itu dalam tradisi Yahudi waktu itu. Ya, mempelai pria dalam pernikahan dipertemukan oleh sahabatnya, dipertemukan dengan sang mempelai perempuan. Yohanes Pembaptis berkata, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita ingat satu lagu sekolah minggu waktu lalu ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Tuhan Yesus disembah,
ku di tempat paling belakang. Ini lagu itu dari perkataan Yohanes Pembaptis. Dia, yaitu Sang Mesias, harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Puji Tuhan. Bagaimana yang motivasi pelayanan kita? Untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri? Seringkali sebagian hamba Tuhan kalau sudah pengikutnya banyak, jemaatnya besar, gerejanya besar, sudah dikenal bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain, akhirnya ada kecenderungan untuk mulai memuliakan diri sendiri. Hati-hati, ya. Kita harus kembalikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, terkadang batasan keduanya sangat tipis. Apakah aku sedang memuliakan Tuhan? Apakah aku sedang melayani Tuhan? Atau apakah aku sedang melayani dan melayani kepentinganku sendiri? Bukan kepentingan Tuhan. Hati-hati. Ya. Kita belajar daripada Yohanes Pembaptis. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Puji Tuhan. Sekalian, Yohanes Pembaptis bersikap lurus pada panggilannya, tidak bercabang hati. Dia nggak bercabang hati. Ya, saudara sekalian, seorang bernama Søren Kierkegaard, seorang filsuf yang terkenal beberapa abad yang lalu, ya, dia berkata begini: a pure-hearted person, seorang yang murni, tulus hatinya, adalah one-hearted person, seorang yang nggak bercabang. Seorang yang tulus hati adalah orang yang tidak bercabang. Ya. Saudara sekalian, makanya Yakobus 1 ayat 8 dikatakan apa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Biarlah kita dalam pelayanan, kita dalam hidup kita nggak perlu melayani yang lain, hanya melayani Tuhan saja. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, bukan sebagai pendeta, tapi saudara minimum sebagai anak Tuhan. Sudah harus bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan lewat bisnis, lewat pekerjaan, dan lewat pelayanan saudara. Puji Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Søren Kierkegaard berkata, a pure-hearted person is one-hearted person. Puji Tuhan. Iya. Yohanes Pembaptis tetap setia pada firman, walaupun orang dunia menganggap rugi. Apa ruginya? Ya. Nah, saudara sekalian, kalau sudah lihat Yohanes Pembaptis dalam akhir hidupnya, sudah akan lihat nanti, ya. Tapi kalau kita ingat akan satu kata namanya iman. Iman adalah pistis dalam bahasa aslinya. Pistis itu artinya fidelity. Fidelity artinya kesetiaan. Kesetiaan. High fidelity. Kesetiaan tinggi pada apa? Pada panggilan Tuhan, pada perintah Tuhan. Itu artinya iman. Tuhan pimpin kita melayani di tempat ini, misalnya kita setia. Tuhan pimpin kita untuk tinggalkan tempat itu dan pergi untuk melayani yang lain, kita setia. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup suci, hidup jujur, hidup nggak berbohong, ya. Hidup melaksanakan perintah Tuhan, kita setia. Itu namanya iman, fidelity, kesetiaannya tinggi pada perintah Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak kompromi dia. Dia diutus Tuhan untuk menegur dosa manusia, termasuk dosa siapa saja. Walaupun yang dia tegur adalah Raja Herodes waktu itu. Ya. Raja Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena dia mengambil istrinya orang lain. Walaupun dia sebagai raja, Yohanes Pembaptis berani atas nama Tuhan menegur raja dunia itu. Akhirnya harus masuk penjara. Ya, lihat Matius 14 ayat 4. Ya, resiko memang harus ditanggung jika mau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dan melayani berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan dan pasti membela anak-anaknya dan hamba-hambanya. Puji Tuhan. Iya.
Tapi secara manusia Yohanes Pembaptis pernah ragu-ragu. Alkitab menyatakannya dalam Matius 11 ya. Ia pernah ragu-ragu. Di dalam penjara ketika Yohanes Pembaptis sudah dipenjara oleh Herodes yang ditegurnya itu. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus sang Mesias itu. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi pekerjaan Yesus, segala apa yang dilakukan oleh Yesus, termasuk mujizat-mujizatnya, itu menyampaikan berita yang penting bahwa beliaulah, Yesus itulah sang Mesias yang dinanti-nantikan sejak dalam perjanjian lama. Jadi Yesus memerintahkan murid-murid Yohanes untuk sampaikan kepada Yohanes apa yang kau lihat itu. Ya. Jadi maksudnya Yesus berkata, kamu gak usah bimbang lagi. Walaupun kamu di penjara, gak usah bimbang. Sebab akulah sang Mesias itu. Ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, itu kata Yesus. Ya. Oke. Sebagai manusia biasa, Yohanes Pembaptis pernah ragu-ragu tentang kemesiasan Yesus. Padahal ia pernah langsung mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang pernah langsung dapat petunjuk dari Allah bisa juga ragu-ragu karena tetap sebagai manusia biasa. Biasanya pada waktu terjadi masalah atau musibah yang terjadi dalam hidupnya, ya bisa saja ragu-ragu, tapi Roh Kudus menguatkan. Ya. Dan Yohanes memberi kesaksian. Ini kan Yohanes bahkan pernah melihat satu hal yang luar biasa. Katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun telah tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis yang pernah mendapat penglihatan yang luar biasa itu dan mendengar berita yang luar biasa itu, secara manusia pernah ragu-ragu juga ketika Yohanes Pembaptis sedang dipenjara. Ya. Tapi Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan kembali imannya. Puji Tuhan. Ya, kepada para muridnya, Yohanes Pembaptis pernah menunjuk kepada Yesus yang adalah sang anak domba Allah. Ya. Nah, kita bertanya, mengapa ya Yohanes Pembaptis pernah ragu-ragu, menjadi ragu-ragu? Ya. Mungkin karena Yesus tidak menolong, bahkan tidak menjenguknya pada waktu Yohanes Pembaptis berada di penjara. Ya, mungkin ya. Bandingkan Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Ini pergumulan sang pemazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya. Seringkali kita mengalami hal yang mirip-mirip seperti pemazmur ya. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Ya, seolah-olah kita bergumul sendiri, menderita sendiri, seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Kadang-kadang begitu ya. Mazmur 22 ayat 8-9. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, katanya. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, kata mereka ya. Biarlah dia, yaitu Tuhan, yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepada orang itu, kepada hambanya itu? Tapi kenapa hambanya diizinkan Tuhan mengalami penyakit, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan yang begitu besar? Orang-orang dunia mengolok-olok anak-anak Tuhan yang setia. Ya. Iya, namun
kita perlu belajar akan iman dan tekad pemazmur yang juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Hal gitu, sikap demikian perlu kita teladani. Ya. Ayat 25-26, Mazmur 22. Sebab ia, Tuhan, tidak memandang hina orang tertindas dan tidak meremehkan kesengsaraannya. Ia tidak berpaling dari orang itu, tapi mendengar bila ia minta tolong kepadanya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan tidak acuh tak acuh terhadap hamba-hambanya yang setia. Di tengah kumpulan umat, tekad daripada pemazmurnya. Aku memuji engkau karena segala yang telah kau lakukan. Di depan umat yang takwa, ku persembahkan korban yang ku janjikan. Tekad pemazmur luar biasa. Ya. Ya, Tuhan tetap menyertai umatnya, tetap menyertai umatnya. Walaupun terkadang kita merasa, perasaan itu satu keadaan yang relatif ya. Ya, merasa. Walaupun terkadang kita merasa Tuhan tidak perhatikan hidup kita. Ya, Tuhan sedang melatih iman kita agar menjadi dewasa. Yang penting Tuhan tetap menyertai umatnya dalam kondisi apapun. Puji Tuhan. Tetaplah setia berharap pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Iya. Yesus menyuruh utusan Yohanes Pembaptis itu untuk memberi taunya ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu. Banyak mujizat. Ya. Banyak orang mengalami mujizat. Tapi bagi Yohanes Pembaptis, kok nggak ada mujizat? Kok Yohanes Pembaptis nggak dilepaskan dari penjara? Padahal dia sudah melayani dengan setia. Kok nggak ada mujizat, nggak ada pelepasan dari Yohanes Pembaptis dari penjara? Bahkan akhirnya Yohanes Pembaptis harus digorok lehernya. Ya. Namun mujizat yang terjadi pada diri Yohanes Pembaptis adalah Roh Kudus memberi dia keteguhan hati dan kesetiaan sampai pada akhir hayatnya. Tidak menyangkali imannya walaupun harus kehilangan kepalanya. Ya, dipenggal kepalanya. Iya. Sekalian, mengapa iman seseorang bisa lemah? Mengapa? Karena ia punya pengenalan yang salah tentang Tuhan. Dan pengenalan yang salah tentang firman Tuhan. Dia punya pengenalan yang salah tentang Tuhan dan firman-Nya. Tuhan bukanlah seperti pembantu yang selalu taat pada permintaan dan perintah Tuannya. Ya. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu. Kita anggap Tuhan seperti pembantu kita. Oh tidak, Tuhan itu ya Tuhan kita yang memerintah. Yang memerintah kita hamba-hambanya. Ikutilah teladan pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 26-28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tapi aku, kata pemazmur, aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Agar dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kan ada lagu ya, sekian tahun yang lalu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, luar biasa teladan pemazmur itu. Iya. Ingatlah firman-Nya dalam Yakobus 1:17. Yuk kita baca sama-sama ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa di surga. Cuma kita harus ingat selalu, kata yang baik di sini tidak identik
dengan segala sesuatu yang kita minta. Sekali ulangi, yang baik di sini tidak identik dengan segala sesuatu yang kita minta. Ingat 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, hal-hal yang surprising ya, yang mengejutkan. Semua itu disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, hal-hal yang mengejutkan, yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan yang nggak pernah timbul dalam hati manusia. Yang penting kasih Tuhan, taati perintahnya saja. Hal-hal yang surprising bagi yang mengasihinya. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang mengasihi Tuhan adalah yang obey, yang taat pada perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes Pembaptis rela terbakar sampai habis. Ia memang pelita itu, seperti gambar ini. Ia memang pelita itu. Ialah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Berapa lamakah pelayanan Yohanes Pembaptis itu? Berapa lama? Alkitab tidak mengatakan secara jelas, namun pelayanan Yohanes Pembaptis berdampak besar. Kualitas waktu lebih penting daripada kuantitasnya. Kualitas hidup kita juga sama, lebih penting daripada panjang pendek usia kita. Kualitas mutu hidup lebih penting daripada kuantitasnya. Matahari agar dapat bersinar, setiap 1 detik 60 juta ton bahan yang terbakar. Ini dari matahari ya. Setiap detik 60 juta ton bahan yang terbakar. Bersinar butuh energi double daripada bersuara. Yohanes Pembaptis tetap mempertahankan imannya sampai pada akhirnya. Dan Tuhan memberi energi rohani yang khusus kepadanya untuk dapat bertahan sampai pada akhirnya dengan setia. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan pergumulan, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku energi yang khusus, kekuatan yang cukup untuk aku tetap setia mengiring Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Yuk kita baca ayat terakhir nih. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri sesekali nyanyikan satu lagu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Mari kita berdiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Angkat tangan kananmu dan berkata, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih untuk kesaksian hidup daripada Yohanes Pembaptis yang begitu setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kami terima, berkat rohani yang kami terima lewat kesaksian hidup daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap setia pada panggilan Tuhan terhadap diri kami, walaupun tantangan memang siap menghadang kami. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.